syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kemarin pada hari Ahad pekan kemarin kita mempelajari pembelajaran tentang al-asasu al-manzili. Siapa yang masih ingat apa itu al-asasu al-manzili? Siapa yang masih ingat apa artinya? Al-asas al-manzili artinya adalah barang-barang apa? rumah. Barang-barang rumah. Oke, baik. Al-manzil disebutkan di sini sebagai tempat tinggal, ya. Tempat tinggal. Kalau rumah sendiri itu bisa juga kita menyebutnya dalam bahasa Arab sebagai baitun. Baitun adalah rumah. Kalau mangzil al-manzil bisa juga kita artikan sebagai rumah karena dia berasal dari kata nazala yang zilu yang artinya tempat menetap atau tempat tinggal. Oke, baik. Kita baca bersama-sama ya. Di sini ada sebuah teks dengan perintah hayya nakro. Hayya nakro artinya adalah ayo membaca. Kita ikuti bersama-sama. Boleh diikuti mikrofonnya, silakan dihidupkan. Hada mangzili. Silakan diikuti. Hadza manzili. Hadza Baik. manzili. Berikutnya, fi mangzili ghurfatul julusi. Silakan. Fi manzili ghurfatul Ghurfatul julusi. Berikutnya, wa ghurfatun naumi. wa ghurfatun naumi. Wa ghurfatun naumi. Berikutnya, wa ghurfatul mudzakarati. Wa ghurfatul muzarati. Wal matbakhu wal hammamu. Ana uhibbu mangzili. Ana uhibbu manzili. Ya, baik. Artinya adalah ini rumahku. Di dalam rumahku, fi mangzili ghurfatul julusi. Siapa yang masih ingat apa itu arti daripada ghurfatul julusi? Siapa yang masih ingat? Ghurfatul julusi artinya apa? Ghurfatul julusi artinya adalah ya betul, ruang tamu. Di dalam rumahku ada ruang tamu. Wa ghurfatun naumi. Sekarang ghurfatun naumi. Apa artinya ghurfatun naumi? Siapa yang tahu? Ya, kamar apa? Kamar tidur. Ya, ghurfah artinya kamar atau ruangan. An-naum artinya adalah tidur. Lalu berikutnya, wa ghurfatul mudzakarati artinya adalah, siapa yang tahu ghurfatul mudzakarah? Kamar mandi. Ghurfatul mudzakarah artinya adalah bukan kamar mandi. Iya, betul. Ruang belajar. Di dalam rumahku nih ada manzili. Yang pertama tadi ada ruang tamu, ghurfatul julusi. Lalu ada ghurfatun naumi.
ruang tidur, dan ghurfatul muzakarati yang artinya adalah ruang belajar. Ada ruang belajar. Wal matbahu wal hammamu. Ini ada apa lagi? Ada matbah dan hammam. Silakan dicek apa itu matbah dan apa itu hammam. Apa artinya? Siapa yang tahu? Ruang kamar mandi. Mandi. Ya, hammam kamar mandi. Kalau matbah apa matbah? Ruang makan. Ruang makan. Matbah adalah ruang Makan. ya, matbah dapur. Ya. Ana uhibul mangzili. Aku suka dengan rumahku. Ya, di sini siapa yang betah tinggal di rumah? Siapa yang betah tinggal di rumah? Oke, baik. Sudah selayaknya kita harus betah tinggal di rumah karena ada slogan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ya, makanya harus betah di rumah. Gimana biar betah di rumah? Bersihin rumah, ya. Kalau rumahnya bersih, insya Allah orangnya betah. Tapi kalau rumahnya kotor, maka tidak akan betah. Pasti lebih betahnya di luar rumah. Nah, ini dia al-asasul mangzili. Oke, baik. Yang pertama adalah apa bahasa Indonesia dari kata mangzilun? Apa? Rumah. Rumah. Ghurfatul julusi. Ruang tamu. Ruang tamu. Ya, betul, ruang tamu. Ghurfatun naumi. Kamar tidur. Kamar tidur. Kamar tidur. Ghurfatul muzakarati. Ruang belajar. Ruang belajar. Matbahun. Ruang makan. Dapur. Makan. Ruang makan. Ya, betul. Ini bukan ruang makan. Matbahun itu adalah dapur. Kalau ruang makan kita menyebutnya sebagai mat'am. Mat'am itu dari kata to'amun atau tempat makan. Jadi matbah itu lebih cocoknya adalah dapur. Dari kata tobakho yatbahu yang artinya adalah memasak. Kalau misalnya kita artikan matbah adalah tempat memasak. Kalau di negara kita tempat memasak kita sebut sebagai dapur. Lalu berikutnya hammamun. Kamar Apa itu mandi. hammamun? Kamar mandi. Ya, betul. Hammamun artinya adalah kamar mandi. Lalu ada di sini khizanatun. Lemari. Lemari. Ya, betul. Khizanatun adalah lemari. Ada sarirun. Apa itu sarirun? Kasur. Ya, sarirun artinya adalah tempat tidur. Lalu ada kursiyun. Apa itu kursiyun? Kursi. Kursi. Lalu ada mindodatun. Meja. Pintu. Meja. Mindodatun. Ya, bukan meja ya, tapi pintu. Pintu. Bukan pintu, tapi meja. Ya, ini meja yang seperti ini. Jadi meja ada dua. Ada maktabun, ada mindodatun. Kalau mindodatun mejanya yang seperti ini. Bukan untuk meja yang digunakan menggunakan kursi, tapi meja seperti ini. Lalu tilfazun, apa tilfazun? TV. TV. Lalu ada misbahun, apa misbahun? Lampu. Ya, lalu ada babun. Pintu. Ya, betul, pintu. Lalu yang terakhir ada di sini nafizatun. Jendela. Jendela. Ya, jendela. Oke, baik. Tadi kita belajar dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Silakan kalian menyebutkan bahasa Arab dari kata yang pada ini ucapkan. Ya, yang pertama ada kamar mandi. Maza taqulu fil lughatil arabiyyah kamar mandi? Hammamun. Ya, betul, hammamun. Lalu Hammamun.
Ya, baik. Tadi terputus. Kita lanjutkan. Lalu berikutnya, maza taqulu fil lughatil arabiyyah? Kamar tamu. Ruang tamu maksudnya. Ruang tamu apa? Gurfatul julusi. Gurfatul julusi. Betul. Ghurfatul julusi. Berikutnya, ruang belajar. Gurfatul muzakarati. Gurfatul muzakarati. Ya, betul. Ghurfatul muzakarati. Lalu berikutnya, apa bahasa Arab dari kata jendela? Nafizatun. Ya, betul. Nafizatun. Lalu apa bahasa Arabnya dari lampu? Misbahun. Ya, betul. Misbahun. Lalu apa bahasa Arabnya lemari? Hizanatun. Ya, betul. Rizanatun. Oke, baik. Kalau dapur, apa dapur? Ya, betul. Dapur adalah matobahun. Kita lanjut. Nah, sekarang silakan diberikan tanda checklist pada kata yang Pak Denny sebutkan. Contoh ya, nomor 1. Nomor 1, Pak Denny menyebutkan babun. Babun artinya apa babun? Pintu. Pintu. Maka kalian ya pada gambar pintu. Baik, kita lanjutkan. Tadi Pak Denny terlempar keluar. Kita lanjutkan. Nomor 2. Silakan diberikan checklist pada kata yang Pak Denny sebutkan. Rumah dan TV ya gambarnya. Pak Denny menyebutkan tilfazun. Yang mana tilfazun? Silakan diberikan tanda checklist. Bisa tidak diberikan tanda checklist? Tidak. Tidak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nomor 2. Nomor 2, tilfazun. Silakan. Nah, tilfazun mana? Ya, betul. Eza Isan. Denny betul. Vika betul. Syahadan betul. Taib. Nomor 3. Cukup nomor 2. Sekarang nomor 3. Ghurfatun naumi. Ya, betul. Ghurfatun naum artinya adalah kamar tidur atau ruang tidur. Lalu berikutnya nomor 4. Sudah cukup. Nomor 4. Nafidatun. Yang manakah nafidatun? Ya, betul. Isan, Aisyah, Denny. Betul. Oke, baik. Sekarang nomor 5. Mindodatun. Yang mana mindodatun? Oke, betul. Nomor 6.
Nomor 6 adalah nomor 6 hammamun. Mana hammamun? Baik, betul. Lalu berikutnya nomor 7. Nomor 7 adalah Ghurfatul Muzakaroti. Oke, betul. Ghurfatul Muzakaro artinya apa Ghurfatul Muzakaro? Ruang Ruang belajar. Ruang Ruang belajar. belajar. Lalu berikutnya adalah nomor 8 kursiyun. Yang mana kursiyun? Ya, betul. Lalu berikutnya ada yang nomor 9 misbahun. Mana misbahun? Ya, betul. Salah itu. Misbahun bukan TV. Misbahun artinya apa? Lampu. Lampu. Nomor 10 sarirun. Apa itu sarirun? Kasur. Ya, betul. Sarirun artinya adalah kasur. Kasur. Baik, kita lanjutkan. Kita matikan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang percakapan antara Fatimah dan Aisyah. Kita baca sekali lagi percakapannya ya. Iya. Pak Denny yang membacakan Aisyah, kalian yang membacakan Fatimah. Oke, baik. Silakan diikuti, bukan diikuti, dijawab setelah Pak Denny bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadholi ya Fatimah. Baik. Jamilun wa nazifun. Syukron. Hadihi ghurfatul julusi fiha kursiyun wa mindodatun. Fiha sarirun wa khizanatun. Aina tilfazun. Baik. At-tilfazu janiba ghurfatil muzakaroti. Ya, di sini percakapan tentang Aisyah dan Fatimah menanyakan isi rumah. Ya, disebutkan, ditanyakan tentang di mana kamar tidur dan di mana televisi. Oke, baik. Sekarang ini adalah tarik garis. Oke, silakan. Yang pertama ada ghurfatul julusi. Dihubungkan garis antara ghurfatul julusi dengan gambar. Ya, betul. Ghurfatul julusi artinya adalah ruang tamu. Sabar. Yang isinya satu-satu, nak. Ini terlalu banyak. Oke, kita lanjut nomor 2. Ya udah, pada yang ngisiin aja ya. Ini pada rame. Oke, baik. Ghurfatul julusi tadi adalah ruang tamu. Oke, baik, sekarang manzilun. Manzilun apa? Lampu. Rumah. Ya, betul. Manzilun rumah, bukan lampu, nah, masa lampu. Manzilun artinya adalah rumah. Ini dia manzilun. Lalu berikutnya misbahun. Lampu. Nah, misbahun baru artinya adalah lampu.
Nah, ini misbahun. Lalu berikutnya kursiyun. Kursi. Kursiyun adalah kursi. Kursi. Ya, betul, kursi. Lalu yang terakhir hamamun apa? Ini sudah ada hamamun. Ya, betul. Hamamun adalah kamar mandi. Baik, kita lanjut. Berikutnya dari gambar ke kosakata. Pintu. Apa bahasa Arabnya pintu? Babun. Babun. Bagus. Lalu ada meja. Apa meja? Sarirun. Meja. Meja betul nggak Sarirun? Tilfazun. Masih salah. Apa meja bahasa Arabnya? Tilfazun. Apa tadi? Salah, tilfazun bukan tilfazun. Mindodatun. Ya, betul. Meja di sini adalah mindodatun. Pak, kalau meja kan biasanya maktabun. Iya, maktabun juga sama, artinya adalah meja. Maktabun meja, mindodatun juga meja. Mangzilun rumah, baitun juga artinya rumah. Ya, kan rumah itu kan ada rumah, ada tempat tinggal. Ya. Jadi maknanya sama, hanya pengucapannya saja yang berbeda. Lalu berikutnya jendela. Apa bahasa Arab jendela? Nafidatun. Nafidatun. Sarirun bener nggak? Ya, jendela, sarirun atau nafidatun? Nafidatun. Ya, yang betul adalah Nafidatun. nafidatun. Ya, Aisyah betul. Jendela. Nih, kita lihat di atas ya, jendela apa? Nah, ini dia jendela. Nafidatun. Tapi berikutnya tempat tidur. Tempat tidur apa? Sarirun. Nah, tempat tidur lah baru artinya disebut sebagai sarirun. Inilah yang disebut sebagai sarirun. Lalu yang terakhir ada TV. Apa bahasa Arabnya TV? Tilfazun. TV adalah tilfazun. Baik. Berikutnya, nah kita menyebutkan haza dan hazihi. Kalau haza untuk siapa kemarin sudah menulis? Kata haza? Muzakkar. Ya, ini untuk muzakkar. Kalau hazihi? Kalau hazihi apa? Ini untuk muannas. Kalau Muannas. Oke, kita lanjutkan. Kalau haza untuk muzakkar, maka di sini menggunakan haza kursiyun. Kursiyun adalah muzakkar karena tidak diakhiri menggunakan tak marbuto. Sekarang kita lanjut yang kedua. Hazihi titik. Kata yang cocok dituliskan pada kalimat hazihi titik adalah apa? Siapa yang tahu? Hazihi mindodatun. Iya, barakallahu fik Aisyah. Hazihi mindodatun. Ya, ini adalah meja. Lalu berikutnya yang ketiga, titik khizanatun. Yang cocok apa penggunaannya? Ya, boleh. Tilka khizanatun. Artinya adalah itu adalah lemari.
Jadi bisa menggunakan tilka. Tilka khizanatun. Itu adalah lemari. Lalu yang nomor 4. Haza titik. Kira-kira siapa yang tahu apa jawabannya? Haza manzilun. Haza manzilun. Haza mangzilun. Ya betul. Ini adalah rumah. Haza mangzilun. Lalu berikutnya yang kelima. Tilka titik. Siapa yang bisa? Tilka nafizatun. Ya betul. Tilka nafidatun. Jadi dia menggunakannya tilka karena nafidah merupakan mu'anas. Di akhir kata nafidah ada tak marbutoh. Maka menggunakannya tilka. Oke, baik. Sekarang lanjut. Hadihi gurfatun naum. Contoh. Ini adalah ruang tidur. Gurfatun naum. Ini juga sama, kita menggunakan isim isyarah pada titik-titik yang ada di kalimat ini. Yang kedua, ini sudah. Yang kedua, titik gurfatul muzakaroh. Yang cocok isim isyarahnya apa? Salah. Haza atau hadihi? Ayo, haza atau hadihi? Yang betul adalah hadihi karena dia menggunakan tak marbuto. Ini ada tak marbuto ya. Jadi menggunakannya hadihi. Lalu berikutnya nomor 3 titik hamamun. Haza. Yang menggunakannya hada hamamun. Ini adalah kamar mandi. Terakhirnya tidak ada tamar buto, maka dia menggunakannya haza untuk muzakkar. Lalu berikutnya haza titik. Matbahun. Apa? Ya. Ini adalah dapur. Haza matbahun. Lalu berikutnya haza titik. Siapa yang bisa? Babun. Ya betul. Haza babun. Lalu berikutnya titik misbahun. Siapa yang tahu? Hazi. Ayo, hazi atau haza misbahun. Hazi. Coba yang hazihi angkat tangan. Iya. Terus siapa lagi nih yang hazihi ini? Oke, baik. Yang haza silakan angkat tangan. Oke, Ihsan. Ya, Vika. Ya, baik. Misbahun adalah muzakkar apa Bu Anas? Muzakkar. Nah, misbahun itu adalah muzakkar. Maka dia menggunakannya haza. Haza kan dia muzakkar, haza. Ya. Jadi misbahun menggunakannya haza. Kalau digabung berarti menjadi haza misbahun. Ya, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Mari perhatikan. Kita baca dulu bahasa Arabnya bersama-sama. Silakan diulangi setelah Pak Deni bacakan. Oke. Aina tilfazu. Aina tilfazu. Oke, baik. Berikutnya. Atilfazu janiba gurfatil muzakaroti. Atilfazu Ya, betul. Lalu berikutnya yang bagian bawah.
Aina sariru. Aina sariru. As-sariru fi ghurfatin naumi. As-sariru fi ghurfatin naumi. Ya, baik. Fi ghurfatin naumi. Kita artikan sekarang. Aina tilfazu. Kalau kita perhatikan pada gambar, di manakah televisi? Di mana televisinya? Televisi berada di sebelah ruang belajar. Ya, televisi berada di sebelah ruang belajar. Atau kalau di gambar ini adalah ruang tamu. Ya, berarti mungkin di sebelah sini ada ruang belajar. Ya, jadi di mana televisi? Aina tilfazu? Atilfazu janiba ghurfatil muzakarati. TV ada di sebelah ruang belajar. Lalu berikutnya aina sariru. Apa artinya aina sariru? Di manakah ranjang berada? Ranjang berada? Iya, di manakah ranjang berada? Lalu jawabannya adalah asariru fi ghurfatin naumi. Di mana asarir? Jawabannya dalam bahasa Indonesia? Di kamar tidur. Oke, baik. Ranjang berada di kamar tidur. Asariru fi ghurfatin naumi. Di sini ada kata harful jar. Yang pertama ada janiba, lalu yang kedua ada fi. Yang pertama apa artinya janiba? Siapa yang tahu? Di sebelah. Di sebelah. Di sebelah atau bisa juga kita menyebutnya di samping. Ya, jadi TV ada di samping ruang belajar. Lalu ada harful jar pada kata atau percakapan yang kedua, yaitu adalah fi. Apa artinya fi? Di dalam. Ya, kalau diartikan di fi adalah di dalam. Kalau di saja itu kan kalau di bahasa Indonesia memang hanya satu makna. Misalnya di kamar, di ruang tamu, tapi kita nggak tahu di-nya itu letaknya di mananya. Maka kalau di dalam bahasa Arab itu lebih detail kalau fi artinya di dalam. Kalau janibah di sebelah. Kalau ala di atas. Lalu ada lagi waro'a di belakang. Amama di depan dan lain sebagainya. Nanti kita belajar tentang harful jar. Nah, oke, baik. Hubungkan gambar peralatan rumah di bawah ini. Ini bisa ya. Kalau meja biasanya ada di mana? Di ruang tamu. Ya, di ruang tamu. Ruang tamu ini dia. Oke, baik. Berikutnya ada kopi, secangkir kopi. Cangkir kopi biasanya ada di mana? Dapur. Ya, ada di matbah. Dapur bahasa Arabnya adalah matbah. Ini adalah matbah. Lalu berikutnya tempat tidur. Biasanya di mana? Di kamar tidur. Ya, betul. Di ruang tidur atau di kamar tidur. Ini sudah ada garisnya. Lalu yang terakhir buku. Buku biasanya ada di mana? Ruang belajar. Di ruang belajar. Kitabun fi fatil muzakaro. Kalau kita buat ini menjadi sebuah kalimat, berarti menjadi di manakah meja? Meja ada di dalam ruang tamu. Berarti bahasa Arabnya mindodatun fi ghurfatil julusi. Lalu berikutnya yang kedua, secangkir kopi ada di dapur. Bahasa Arabnya adalah al-qahwatu fi matbahi. Lalu tempat tidur berada di ruang tidur. Maka bahasa Arabnya adalah as-sariru fi ghurfatin naumi. Lalu yang kelima, buku berada di ruang belajar. Berarti
Al-kitabu fi ghurfatil muzakaroti. Oke, baik. Ini ada imbuhan huruf ba. Kalau di depan huruf ba di depan kata maksudnya adalah bentuknya seperti ini. Kalau di tengah bentuknya seperti ini. Kalau di akhir bentuknya seperti ini. Ya, di sini semuanya tahu huruf ba? Tahu. Tahu ya. Huruf ba huruf yang keberapa dalam urutan huruf hijaiyah? Kedua. Huruf yang kedua, betul. Yang menggunakan huruf ba di sini yang pertama ada kata, coba dibaca apa dibacanya? Baitun. Betul. Yang kedua apa? Misbahun. Yang ketiga? Babun. Oke. Pada kata baitun, ba-nya berada di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal. Di Di awal. awal. Kalau pada kata misbahun, ba-nya berada di awal apa di akhir? Nah. Tengah. Di tengah. Ya, pinter. Di tengah. Ya, lalu pada kata babun, terakhirnya menggunakan huruf apa? Akhir. Akhir. Nah, di depannya juga ada ba juga. Awal dan akhir. Ya, babun artinya pintu. Oke, baik. Cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya, alhamdulillah. Hari ini ada 11 yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita akhiri dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Ya, Pak Denny izin live. Izin live, Ustaz.